Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kehidupan secara dualisme di muka bumi ini, menciptakan kiri dan kanan, menciptakan atas dan bawah, kemudian menciptakan laki-laki serta perempuan sebagai wujud penyempurnanya. Serta salawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah mengantarkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat sekarang ini. Ya teman-teman, hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang telah menjadi tugas kami dan kemudian kami sulap menjadi suatu video pembelajaran yang besar harapannya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi judul daripada tema kami saat ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Dan untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan materi tersebut. Sekian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafia Rafifah Nurdin dari kelas 02 Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Nah, adapun faktor yang pertama yaitu kebudayaan, di mana kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, dari kata budi yang artinya budi atau akal. Nah, maka kebudayaan adalah sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Nah, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata lain yaitu coller, yang berarti mengolah atau mengerjakan tanah atau bertani. Kemudian dalam bahasa Indonesia kata kultur diadopsi menjadi kultur, sedangkan pengertian kebudayaan sendiri yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Nah, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Nah, salah satu contoh perbedaan budaya adalah budaya Bugis dan dengan budaya Jawa. Sekian. Baiklah, selanjutnya yaitu pendidikan. Dengan latar pendidikan yang tinggi akan menjadikan orang tua cerdas dalam memberikan pengasuhan terhadap anak-anaknya. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi akan cenderung memahami apa yang cocok diterapkan dalam pengasuhan anak. Orang tua mengertikan karakter anak dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Mirna Amelia Terestian, di mana yaitu terdapat di poin ketiga faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga, yang dimana ideologi yang berkembang dalam diri orang tua. Nah, orang tua mempunyai keyakinan dan ideologi tertentu, cenderung menurunkan pada anak-anaknya dengan harapan bahwa nantinya nilai dan ideologi tersebut dapat tertanam dan dikembangkan oleh anak di kemudian harinya. Nah, hal tersebut sudah merupakan menjadi faktor dalam mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatima Ali dari kelompok 2 akan membahas di sini di bagian 4 dan 5. Tempat ini terdapat letak geografis serta kebiasaan hidup, yang dimana letak suatu daerah serta norma etis yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam bentuk pola asuh yang nantinya diterapkan oleh orang tua terhadap anak.
Nah, yang kelima, agama. Religius atau keyakinan di sini dapat menjadi pemicu diterapkannya pola asuh dalam keluarga. Orang tua yang menganut agama dan keyakinan tertentu senantiasa berusaha agar anak nantinya juga mengikuti agama dan keyakinan tersebut. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Christine Gloria Lumaindong. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi yang ke-6, itu status ekonomi. Status ekonomi juga mempengaruhi pola asuh yang nantinya akan diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dengan perekonomian yang cukup, tentunya fasilitas yang akan diberikan juga akan sangat memuaskan. Dan justru sebaliknya, ekonomi yang tidak memadai akan membuat pola asuh terhadap anak jadi serba kekurangan. Yang ketujuh itu gaya hidup. Norma yang dianut dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi faktor lingkungan, yang nantinya akan mengembangkan suatu gaya hidup. Gaya hidup di masyarakat, di desa, dan di kota besar memiliki berbagai macam perbedaan, dan era yang berbeda pula dalam interaksi serta hubungan orang tua dan anak, sehingga nantinya hal tersebut juga mempengaruhi pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selain faktor yang kami sebutkan tadi, berikut Musen 1994, 392 sampai 393 terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Yang satu, pertama, budaya setempat. Budaya di lingkungan keluarga juga mempengaruhi pola asuh yang nantinya diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya. Kedua, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal mempengaruhi cara orang tua dalam penerapan pola asuh terhadap anaknya. Hal ini dapat dilihat jika keluarga tinggal di kota besar. Kemungkinan besar orang tua akan mengontrol anak karena rasa khawatir. Ketiga, yaitu status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi juga mempengaruhi tipe pola asuh anak yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya. Keluarga dari kelas sosial yang berbeda tentunya mempunyai pandangan yang juga berbeda tentang bagaimana cara menerapkan pola asuh yang tepat dan dapat diterima bagi masing-masing anggota keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil persentase dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman serta bisa menjadi sumber ilmu untuk teman-teman. Apabila ada kata yang salah dari kelompok kami, itu semata datangnya dari pribadi kami, dan apabila ada kata-kata yang benar, maka itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pribadi masing-masing dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.